saya berusaha dan berupaya untuk meyakinkan partai-partai pengusung dan pendukung dalam ikhtiar ini, dan alhamdulillah teman-teman melihat kekompakan dari partai pengusung yang kurang lebih ada 9 atau 10 termasuk non parlemen ya. Ada, saya harus sebut ini dan harus mengapresiasi, ada PBB ya. Teman-teman tahu di balik layar PBB itu terlihat nampak ada alim ulama dan sebagainya. PKB ya, dengan 7 kursi yang kita lihat hampir semua dapil merata suaranya. Kemudian ada PKS yang juga di dalamnya ada alim dan ulama yang membesarkan partai. Dan jangan lupa kita punya partai Gerindra yang Oktober tanggal 20 nanti punya presiden Republik Indonesia. Dan saya sangat bersyukur karena yang menandatangani P1KWK maupun rekomendasi untuk calon bakal Bupati Pamekasan presiden dan sekjen dan partai-partai non parlemen yang lain yang kualitasnya juga tidak kalah. Golkar, kalau kita melihat nasional, Golkar ini dua besar. Kalau kita melihat PKB di Jawa Timur, itu ranking pertama, alias ada di partai pertama yang paling banyak. PBB tidak ada kabupaten kota, ini Jawa Timur yang jumlahnya 6 kursi. Nah, baru saya menjawab apa yang dikatakan, walaupun sejak awal saya sampaikan namanya tekad dan keinginan itu tidak akan pernah surut, apalagi di belakang kami adalah partai-partai yang memang mempunyai militansi yang luar biasa. Dan partai, jangan lupa, partai-partai dalam menyeleksi calon masih banyak pertimbangan. PBB seleksinya ketat, Dewan Pakar. PKS juga melalui Dewan Pakar untuk menentukan siapa pamekasan yang cocok pemimpin. PKB juga demikian. Saya sudah diperjalankan oleh PKB menjadi wakil bupati. Jadi teman-teman mestinya melihat dengan potensi besar ini, ketika mesin partai bergerak menutup semua lapisan, semua jaringan, insya Allah. Karena saya selaku wakil bupati, berarti sebagai incumbent, itu banyak berharap pemimpin Pamekasan ke depan adalah pemimpin yang memang kompeten di bidangnya. Apalagi di luar kemampuan saya sebagai manusia, saya mendapat kiai, seorang dokter, ya, dan mampu ketika melakukan ceramah dan lain sebagainya. Saya mengenal menjadi 2 periode lebih. Saya ini dalam masalah ketika saya berkomunikasi dengan yang lama beliau lagi tadi ke Ronggolawe
Bu Sukawati itu apa namanya? Kuat atau gimana apa? Ya, Gimana? kebetulan kami terlatih apa ya katakan salah satu dari tepatnya bahwa saya lahir mempunyai jadi apa itu mbah yang namanya sama, dan memang saya kalau nama Fatah Pamekasan banget, dan mbah saya juga namanya Kanjeng Zainal Fatah, Berarti bupati pertama. pemimpin pertama Kabupaten Pamekasan tahun 42 dan 51. Iya. Maka saya ziarah pada yang membangun Pamekasan pertama. Pak, untuk Partai Gerindra kan kemarin sempat ada pergantian pengurus yang baru. Apa betul sampean yakin dengan kepengurusan yang baru itu, Pak? Partai itu punya kultur masing-masing. Pasti DPP punya pertimbangan ya, bahwa ketua DPC yang baru insya Allah kualitasnya sama. Jadi karena Partai Gerindra itu punya kultur atas kehendak komando, dan yang mudah-mudahan ini dalam rangka untuk memaksimalkan pergerakan dalam pemilihan kepala daerah secara serentak di Kabupaten Pamekasan. Dan ingat, dimanapun kader ditugaskan, saya kira akan tetap punya loyalitas yang sama ya, dengan kepengurusan siapapun itu, apalagi nama besar Gerindra itu saya kira mempunyai sebuah risiko ketika ada kadernya yang tidak tegak lurus pengurus di atas. Oke, Pak, visi misinya apa, Pak? Visi misi atau program. Jadi saya dengan Kiai Mujahid ini kan misinya harus menjadi agen perubahan. Setiap kepala daerah, siapapun, presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu punya basis visi misi yang harus diciptakan untuk dijabarkan dalam program-program dan prioritas program. Apa itu kira-kira sebelum saya masuk ke visinya misi? Pasti masalah yang terkait dengan bagaimana proses pembangunan itu dilakukan, bagaimana tata kelola pemerintah, bagaimana kemudian mensejahterakan masyarakat. Ini satu dengan yang lain berhubungan. Pembangunan itu jangan dilihat dari sebuah arti fisik, tetapi pembangunan itu merubah dari sesuatu ke hal yang baik. Ini perubahan. Saya dengan Hidayat akan membawa transformasi dalam segala bidang, mensejahterakan secara adil. Jadi saya katakan pemimpin yang adil itu akan mensejahterakan masyarakat. Nah, ketika tahu bahwa backgroundnya pemerintahan, tata kelola pemerintahan, kemudian bagaimana kemudian mensejahterakan, pasti masuk ke hal-hal yang mau dibawa kemana 5 tahun kemudian. Saya sudah hal yang dengan Pak Bupati Bandung Utama sudah melihat dan meletakkan landasan yang cukup kokoh. Ya, apa ini? Kesehatan, menyangkut pendidikan. Kalau isinya adalah mewujudkan Pamekasan yang adil, sejahtera, yang baik, cara adalah
Nah, itu kita bisa menciptakan sebuah tata kelola dasar. Infrastruktur dasar itu ya infrastruktur yang memang dibutuhkan oleh infrastruktur itu ke depan dengan apakah dalam pengembangan ekonomi, apakah akses kesehatan atau akses untuk pendidikan. Jadi itu ada hal-hal yang harus dikaitkan karena kalau dalam perencanaan kita tahu dulu money follow program, sekarang money evolusi, money follow program. Jadi ketika dinas tidak bisa kolaborasi dengan yang lain, itu nggak akan ada itu tidak akan lagi ada situasi yang defisit. Kalau kita mencermati sisi perencanaan, maka money follow program. Kalau dulu fungsi itu bina marga sekian ya, nggak bisa saat ini. Itu misalnya kita mau meningkatkan indeks pertanian, misalnya indeks tanaman pertanian, itu air harus didukung irigasinya. Maka dua hal ini harus menjadi satu kesatuan. Jadi meningkatkan ekonomi misalnya. APBD yang hanya 2,1 T kelihatannya besar. Tapi kalau dihitung tanpa kalkulator itu habis 3 bulan. Bagaimana tidak 50-60% untuk belanja dan gaji pegawai. Untuk pendidikan 20%, sudah 80%, 10% kesehatan, tinggal 10% mau bangun apa? Maka pemimpin ke depan harus punya jaringan yang memang bisa mengakses ke pemerintahannya atau pemerintah pusat. Dan yang pasti kita visi misi ini nanti akan diterjemahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Kemudian di program pendidikan, di program kesehatan juga bagaimana saya dengan beliau ini akan selalu melihat peningkatan derajat kesehatan. Derajat kesehatan itu lebih teknisnya harus mengarah kepada promotif, preventif. Jadi promotif, preventif, kuratif. Kalau sudah kuratif, ini banyak orang yang sudah sakit. Jadi promotif dan preventif ini harus seimbang. Kemudian di tingkat pendidikan, kalau kita melihat data, kalau partisipasi di tingkat SD itu memang sudah 100% lebih. Di tingkat SMP itu hampir 80%, tapi di tingkat SMA, SMK itu masih di pamekasan. Oleh karena maka kita harus bisa menciptakan sebuah model pendidikan yang memang harus merubah mindset. Apakah memang arahnya ke SMA umum atau ke SMK yang siap bekerja setelah lulus, karena SMK itu kan tematik. Itu ada pilihan-pilihannya. Kemudian secara ekonomi, tahukah kita uang beredar di Pamekasan ini hampir 20 triliun. Dari 20 triliun itu dihasilkan dari UMKM, usaha mikro kecil menengah. Maka APBD harus banyak untuk melihat mendukung usaha mikro, usaha kecil dan sebagainya. Bisa setiap tahun kita harus membuat sebuah mapping yang dari mikro berapa yang naik ke kecil, dari kecil ke menengah. Jadi itu tinggal melihat sektor-sektor atau yang lain, industri yang lain. Ya. Dan kalau pemerintahan termasuk pelayanan publik, saya lihat masih belum optimal. Artinya model pelayanan publik masih aplikasi itu harusnya masuk dalam sebuah rumah yang namanya memang saya kira itu. Ini ada yang